Salam generasi cerdas, sahabat Ijelindo. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Gregorius Rinduriane, Eskom MT. Pada praktikum yang ketiga, pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, ya. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana kita akan mendeklarasikan yang namanya konstanta, ya. Konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah-ubah atau nilai yang bersifat tetap, ya, nilai yang tidak dapat berubah-ubah. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita aktifkan aplikasi yang sering saya pakai, ya, yaitu aplikasi NetBeans, ya. NetBeans, kita aktifkan NetBeans. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Berikut kita membuat project baru, kita klik file, kemudian new, lalu pilih Java, kemudian Java aplikasi di projectnya, lalu kita klik next. Kemudian kita tentukan nama projectnya. Nama project kebetulan kita akan membuat konstanta, kita ketik saja konstanta, ya, konstanta. Oke. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan project. Nah, di sini saya sudah tentukan di project edit 3, ya. Kan kalau kita mau tentukan mau diganti, kita bisa klik browse saja, ya. Lalu kita tentukan tempat penyimpanannya. Kemudian pastikan di sini di create main class-nya sudah tercentang, ya. Ini sini namanya konstanta. Kemudian saya finish. Oke. Berikut project kita adalah tentang konstanta, ini, ya. Project kita adalah konstanta. Ini adalah pengelompokan, ya, untuk mengelompokkan kelas-kelas, ya, yang ada di dalam library pada Java, ya, pada Java. Nah, langkah pertama adalah kita mendeklarasikan konstantanya, ya, konstantanya. Di sini kita akan membuat program sederhana menghitung luas lingkaran, ya, menghitung luas lingkaran, ya. Kita akan membuat program sederhana yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mendeklarasikan konstantanya, ya. Saya bagikan di sini, ya. Cara mendeklarasikannya di posisi public static void, ya, di bagian badan fungsi, ya. Nah, caranya kita deklarasikan di sini saya pisahkan biar lebih memahami. Di sini deklarasi, bagaimana cara kita mendeklarasi konstanta, ya, konstanta. Nah, cara mendeklarasinya adalah kita pakai fungsi final, ya, final. Nah, final, kemudian tipe datanya double, ya, saya pakai double. Double, lalu saya pakai P. Nah, P ini kan nilai yang tidak bisa diubah-ubah, ya. Nah, nilai P dari dulu adalah 3,14 atau 22/7, ya. Nah, saya gunakan 3/3,14, ya. Nah, setelah kita deklarasi konstanta, berikut kita akan mendeklarasikan tipe variabel dan tipe datanya, atau tipe data dan variabelnya, ya. Kita deklarasikan deklarasi tipe data dan variabel. Nah, variabelnya di sini di menghitung luas lingkaran itu variabelnya ada jari-jari dan luas, ya, jari-jari dan luas. Nah, saya menggunakan tipe data integer untuk jari-jari, ya. Saya kemudian saya jari-jari, misalnya jari. Oke, jari-jari, ya. Lalu titik koma. Saya pakai underscore saja, ya, jari-jari. Oke, titik koma. Berikut saya pakai tipe data double untuk luas, ya. Double, ya, double. Oke, double lalu luas, ya. Luas. Oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan tipe data dan variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita memberi nilai awal untuk variabelnya, ya. Kita memberi nilai awal, ya. Kita memberikan nilai awal
untuk variabel ya, untuk variabel. Nah, di sini kita akan memberi nilai awal yaitu jari-jari ya. Jari-jari kita akan memberi nilai awal atau kita memasukkan nilai awal pada jari-jari secara langsung ya. Jadi kita akan memasukkan nilai secara langsung, kita ketik, kita panggil jari-jari ya. Jari-jari yang ini, jari-jari ini di variabelnya kita panggil jari-jari. Jari-jari sama dengan misalnya kita kasih masuk 9 ya. 9 jari-jarinya 9 lalu titik koma ya. Kemudian berikut selanjutnya adalah kita menghitung luas lingkaran ya. Kita akan memasukkan rumus atau memproses luas lingkaran ya. Kita membuat skrip untuk bisa memproses atau menghitung luas lingkaran ya. Kita menghitung luas lingkaran. Nah, caranya rumusnya adalah pi sama dengan pi r kuadrat ya, pi r kuadrat atau pi kali jari-jari ya, pi kali r misalnya seperti itu. Nah, kita panggil luas dulu, panggil variabel luas ya. Luas kemudian sama dengan pi ya, pi dikali jari-jari ya, dikali jari-jari ya, kali jari-jari kali jari-jari ya kan begitu ya, kali jari-jari lalu kali kali jari-jari ya, kali jari-jari ya, jari-jari kali jari-jari ya, kali jari-jari. Nah, misalnya kalau di sini kita deklarasikannya dengan R, misalnya R itu artinya jari-jari. Nah, di sini juga kita deklarasikannya menggunakan R ya, R. Kita mendeklarasikannya dengan R. Nah, setelah kita mendeklarasikan dengan jari-jari, luas sama dengan pi kali R ya kan. Nah, di sini juga kita harus menggunakan R. Nah, seperti ini misalnya ya. Lalu berikut langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan hasil ya. Kita menampilkan hasil dari proses ya, dari proses di proses waktu kita akan menampilkan hasil ini ya, proses perhitungannya ya ke layar. Nah, caranya ya menampilkan hasil, saya buatkan kelompokan seperti itu ya, menampilkan hasil proses misalnya ya, hasil proses perhitungan ke layar ya. Nah, menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nah, caranya adalah seperti biasa kita menggunakan sistem ya, sistem lalu out ya, lalu print ya, print seperti ini. Kemudian saya tambahkan string ya, tambahkan keterangan string situ, misalnya luas lingkaran adalah misalnya seperti itu, lingkaran adalah seperti itu ya. Saya tambahkan string di situ. Kemudian saya tambahkan plus penghubung ya, plus ini penghubung string ya. Java itu kita untuk penghubung string itu kita menggunakan simbol plus ya, simbol plus berarti untuk menghubungkan yang namanya string ya. Lalu kita luas. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita akan membuktikan ya, kita menjalankan kalau kita sudah yakin tidak ada error. Ini cara kita mendeklarasikan konstanta ya, konstanta di sini kita menggunakan pi 3,14 ya. Oke, kalau sudah kita coba, kalau kita yakin sudah tidak ada error, kita langsung eksekusi programnya ya, kita klik run. Oke, maka hasilnya akan seperti tampak pada layar saya seperti ini ya. Jadi ya, misalnya
Di sini kita R-nya 9 ya. 9 kali 9 hasilnya lalu dikali dengan 3,14, maka hasilnya 254,34. Silahkan dicoba menggunakan kalkulator, hasilnya pasti sama ya. Oke, sekian adik-adik sahabat Uyelindo, tutorial singkat saya praktikum ketiga tentang bagaimana kita mendeklarasikan nilai konstanta. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih.